Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai bab 6 energi dalam sistem kehidupan, yaitu pada pokok bahasan materi sistem pencernaan. Pada materi sebelumnya, kita sudah membahas mengenai makanan sebagai sumber energi. Zat makanan yang berperan sebagai sumber energi yaitu ada karbohidrat, protein, dan lemak. Nah, makanan yang masuk ke dalam mulut akan mengalami perombakan dari molekul kompleks menjadi molekul sederhana. Proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut dengan sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh, yang berguna untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Pada hari ini kita akan membahas pencernaan karbohidrat dalam tubuh, pencernaan protein dalam tubuh, dan pencernaan lemak dalam tubuh. Pada buku kalian bisa dilihat pada halaman 209 gambar proses pencernaan karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh. Apa yang terjadi pada makanan setelah masuk dalam tubuh? Nah, mekanisme pencernaan zat makanan ini terjadi pertama di mulut. Di mulut akan terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan air liur dan enzim petialin dan amilase yang mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian makanan akan masuk ke lambung dan diteruskan ke duodenum. Di duodenum ini terjadi pencernaan karbohidrat dengan bantuan enzim amilase yang berfungsi mengubah amilum menjadi maltosa dan dilanjutkan di usus halus. Di usus halus juga terjadi pencernaan karbohidrat oleh enzim maltase, sukrase, dan laktose, di mana fungsi enzim maltose ini untuk memecahkan glukosa dan glukosa. Enzim sukrase yaitu mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Sedangkan fungsi enzim laktose yaitu memecahkan galaktosa menjadi glukosa. Kemudian karbohidrat setelah dicerna di usus akan diserap oleh dinding usus halus dalam bentuk monosakarida. Monosakarida akan dibawa oleh aliran darah sebagian besar menuju hati dan sebagian lagi dibawa ke sel jaringan tertentu dan mengalami proses metabolisme lebih lanjut. Di dalam hati, monosakarida mengalami proses sintesis menghasilkan glikogen, dioksida menjadi CO2 dan H2O, atau dilepaskan untuk dibawa oleh aliran darah ke bagian tubuh yang memerlukan. Glikogen akan diuraikan menjadi glukosa yang selanjutnya mengalami katabolisme menghasilkan energi dalam bentuk energi kimia. Adapun hormon yang mengatur kadar gula dalam darah yaitu ada hormon insulin dan hormon adrenalin. Hormon insulin ini dihasilkan oleh pankreas yang berfungsi menurunkan kadar glukosa dalam darah. Sedangkan hormon adrenalin dihasilkan oleh korteks adrenal yang berfungsi menaikkan kadar glukosa dalam darah. Selanjutnya, proses pencernaan protein dalam tubuh. Bisa kalian buka pada buku kalian halaman 210. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang sumber protein. Nah, ada apa saja?
yaitu seperti daging, ikan, susu, kacang-kacangan, dan lain-lain. Nah, contohnya tadi ada ikan. Nah, ini kita akan mengambil contoh ikan. Mekanisme pencernaannya itu dimulai ketika kita memakan ikan yang masuk ke dalam mulut akan dihancurkan dengan bantuan air liur dan enzim untuk melarutkan makanan. Kemudian masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung terjadi pencernaan protein 1 dengan bantuan enzim pepsin yang mengubah protein menjadi pepton. Kemudian pepton masuk ke usus halus. Di usus halus, enzim pepton diubah atau dipecah dengan bantuan enzim erepsin. Dengan bantuan enzim erepsin ini, pepton akan diubah menjadi asam amino. Di dalam pencernaan protein, di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino tersebut sebagian besar langsung digunakan oleh jaringan dan sebagian lagi mengalami proses pelepasan gugus amin, yaitu gugus yang mengandung nitrogen di hati. Proses pelepasan gugus amin ini dikenal dengan deaminasi protein. Adapun akibat kelebihan dan kekurangan protein, yaitu kelebihan protein dalam tubuh dapat mengakibatkan pembekakan hati dan ginjal karena beban kerja organ-organ tersebut lebih berat dalam menguraikan protein dan mengeluarkannya melalui air seni. Sedangkan kekurangan protein biasanya terjadi bersamaan dengan kekurangan karbohidrat. Gangguan tersebut dinamakan dengan busung lapar atau hunger edema. Ada dua bentuk busung, yaitu kwashiorkor dan maramos. Nah, bisa kalian perhatikan juga pada buku kalian. Ini ada gambar akibat kekurangan protein. Selanjutnya pencernaan lemak dalam tubuh. Pada buku kalian bisa dibuka halaman 211 mengenai proses pencernaan lemak yang terjadi dalam tubuh. Sumber energi lemak itu ada apa saja ya? Nah, seperti ada alpukat, keju, susu, daging sapi, daging ayam, dan lain sebagainya. Di sini kita ambil contoh keju. Ketika kita memakan keju, akan dicerna di mulut. Nah, gumpalan keju ini akan dihancurkan dengan gumpalan garam empedu. Garam empedu akan dihasilkan oleh hati dan ditampung ke dalam kantong empedu dan dilanjutkan ke dalam usus. Kemudian di dalam usus ini terdapat pankreas yang mengeluarkan enzim lipase, yaitu mengubah molekul lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Di dalam usus halus ada jonjol usus. Sebelum diserap di usus, asam lemak akan bereaksi dengan garam empedu, membentuk senyawa seperti sabun. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Selanjutnya akan diserap oleh jonjol usus dan akan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Asam lemak tersebut akan bereaksi dengan gliserol membentuk lemak dan dibawa ke jaringan organ.
Adapun gangguan dari kekurangan lemak, yaitu gangguan metabolisme berupa tertimbunnya senyawa aseton yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan, kesulitan bernapas terjadi karena meningkatnya tingkat keasaman dan jumlah CO2 yang tertimbun. Kelainan ini dinamakan asidosis. Itulah video yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.